Hey, senang sekali ketemu dengan Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Nah, saya senang sekali bisa menyapa Anda dan hari ini kita pengen menjelaskan secara jelas banget syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk bepergian selama new normal ini. Karena di dua video saya yang sebelumnya banyak banget yang nanya gitu ya. Nanya tuh siang malam juga. Nanya, Pak sebenarnya apa aja sih syarat yang diperlukan? Rapid test itu perlu atau enggak? SIKM perlu atau enggak gitu. Nah sekarang saya akan memberikan info yang paling updated. Apa aja syarat yang diperlukan untuk bepergian ya. Baik itu lewat pesawat maupun lewat darat maupun lewat laut gitu ya. Apa aja sih syarat yang diperlukan untuk bepergian, dan nantinya saya akan kasih tahu juga yang diperlukan syarat untuk masuk ke Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ini punya satu buah syarat spesial yang harus dipenuhi juga. Jakarta emang super spesial dari dulu. Nah itu dia. Oke, mari kita bahas. Oke, jadi pada dasarnya ketika Anda mau pergi terbang ke Jakarta gitu ya, Anda tuh cuma perlu yang pertama adalah melakukan tes bebas dari COVID, oke? Tes ini bisa rapid test, atau yang kedua juga bisa swab test, oke? Jadi ini ya syaratnya. Dan kedua tes ini berlaku berapa lama? Kedua tes ini berlaku selama 14 hari, oke? Jadi kalau misalnya Anda berangkat sekarang, terus misalnya Anda sudah tes ya, Anda sudah tes hari ini, lalu Anda berangkat juga hari ini juga gitu ya. Nah, lalu 3 hari kemudian Anda pengen berangkat lagi. Bisa pakai nggak? Masih bisa, karena berlakunya selama 14 hari. Lewat dari 14 hari ya nggak bisa gitu ya. Nah, rapid test ini biayanya berapa sih? Rapid test seperti sudah saya jelaskan, biaya maksimumnya ditetapkan oleh Kemenkes yaitu Rp150.000 ya. Ada pertanyaan lagi, Pak, bisa nggak buat rapid test di bandara? Bisa ya. Rata-rata bandara menyediakan rapid test, harga maksimalnya memang biasa Rp150.000 juga. Dan biasanya rapid test itu berapa lama? Rapid test itu biasanya gitu ya, kurang lebih hasilnya keluar sekitar 15-20 menit. Rata-rata sih seperti itu gitu ya. Tapi sama ngantri, sama ngisi formulir yang lain-lain ya bisa habis sekitar sejam lah. Jadi kalau misalnya Anda pengen rapid test di bandara, saran saya adalah Anda datang ke bandara 4 jam sebelumnya. Kalau misalnya Anda pengen rapid test di sebelum itu ya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau sebelum hari H ya silakan gitu ya. Resiko tiket batal juga lebih kecil gitu ya. Nah, bagi Anda yang pengen mendarat dengan Lion Air Group ya. Jadi misalnya seperti Batik Air, Lion Air sama Wings Air, mereka menyediakan rapid test yang bahkan lebih murah lagi. Oke, kemarin partner saya Bu Reni ketika pergi ke Lion Air Group, ternyata beliau mengatakan bahwa pelayanan di sini ternyata bagus. Harganya murah cuma Rp95.000 dan pelayanannya bagus. Jadi ketika nunggu tuh dijarak-jarakin dan setiap 2 jam sekali juga ruangannya disemprot. Dan kemarin ketika ternyata ada pasien yang reaktif positif, itu semuanya langsung disemprot. Jadi liftnya disemprot, ruangannya disemprot, orang disuruh keluar dulu gitu ya, dibersihkan langsung disterilkan lagi. Wah, selamat datang. Oke, sekarang kita lagi ada di kantor Lion Parcel dan ini saya mau interview Mas Trio. Ya, gimana? kami kebetulan ini adalah perusahaan Lion Parcel ya Ibu ya. Lion Express atau Lion Parcel ikut berkontribusi kepada Lion Group untuk menyediakan jasa rapid test Ibu. Jadi saat ini rata-rata jumlah pengunjung atau customer yang datang ke Lion Parcel sekitar 120 pengunjung dalam satu harinya. Untuk pembersihan sendiri, khususnya di gedung Lion Parcel ini, kita umumnya pelaksanaan penyemprotan disinfektan selama setiap 2 jam sekali. Dan itu awal mulanya adalah sebelum pelaksanaan dihitungnya hingga dari akhir pelaksanaan gitu. Namun apabila ada pengunjung atau mungkin calon penumpang yang saat diuji menghasilkan hasil reaktif, saat itu juga kita stop dulu atau breakdown, dan lalu kita akan langsung melakukan penyiapan tim Satgas untuk melakukan penyemprotan di gedung Lion Parcel. Kepada semua penonton atau viewers dari Hendrik Ronald, kami berterima kasih atas kunjungannya. Kami dari perwakilan Lion Group dan juga cabang dari Lion Parcel mengucapkan have a nice flight. Dadah! Jadi Anda kalau misalnya berangkat pakai Lion Air Group, bisa nggak rapid test sana? Bisa. Tapi syaratnya apa? Anda sudah harus punya dulu tiketnya. Jadi Anda beli dulu tiket Lion Air Group, baru Anda bisa rapid test di sana. Oke? Nah ini dia. Dan juga setelah dengan rapid test, apalagi sih yang Anda perlukan untuk berangkat? Apalagi syarat dibutuhkan cuma KTP saja, oke? Ada juga yang nanya, Pak, anak-anak gimana gitu? Boleh nggak sih berangkat? Anak-anak juga tetap boleh, tapi tetap harus menjalani tes juga gitu ya. Nah,
Nanti ketika Anda sudah check-in gitu ya, Anda akan diminta untuk mengisi kartu kuning, yaitu Health Alert Card, kartu kewaspadaan kesehatan gitu ya. Nah, kartu ini bisa Anda isi juga secara elektronik di HP Anda. Jadi kalau misalnya Anda pakai HP Android atau pakai iPhone, sekarang juga sudah bisa, dua-duanya bisa. Anda bisa mengisi lewat aplikasi, Anda juga bisa mengisi lewat website. Jadi kalau Anda males, aduh ini saya sudah kebanyakan memori saya sudah hampir habis nih, gitu ya. Bisa nggak Anda ngisi lewat website? Bisa, Anda bisa ngisi lewat website ya. Nah, ini saya coba isi, ini ada websitenya, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ini data utama, dari Health Alert Card, kurang lebih nama depan, nama belakang, umurnya berapa, jenis kelamin, warganya, identitas. Ini saya isi asal aja gini ya. Tujuan provinsinya kemana, nanti ini bakal muncul sendiri, misalnya ke Kabupaten Sukabumi, apa gitu ya, nanti akan muncul sendiri gitu ya. Nah, ini misalnya seperti ini, alamat desanya silakan Anda tulis, jam tibanya juga Anda tulis tanggalnya dan juga jamnya ya, silakan. Kendaraannya Anda pakai pesawat, kapal laut, mobil pribadi atau angkutan lainnya Anda tulis juga. Nah, kalau misalnya Anda sudah nulis seperti ini, nomor kendaraannya, kalau misalnya nama pesawat anggap misalnya GA123 gitu ya, nomor kursi juga Anda tulis gitu ya. Nah, ini kalau sudah dari atas sampai ke bawah, Anda next. Berikutnya adalah data daerah asal Anda. Anda berasal dari daerah mana? Misalnya Anda berasal dari daerah Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, ini kecamatannya juga. Kalau sudah, deklarasi kesehatan. Keluhan kesehatan saat ini apa? Demam, batuk pilek, sesak nafas Anda isi gitu ya kalau memang ada gitu ya. Setelah itu Anda klik next. Lalu Anda bilang setuju dengan semua kebenaran statement. Kalau misalnya sudah, Anda klik finish. Sudah gitu ya. Nah, jadi ini adalah contohnya. Nah, jadi Anda dapat seperti ini. Ini untuk mendownloadnya, silakan ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen download yang bahasa Indonesia, nah ini hasilnya ya. Nah, ini nanti yang akan di-scan. Jadi pada saat Anda sampai di bandara kedatangan ya, ini nanti akan di-scan. Dan saran saya adalah Anda pakai aplikasi ini karena antriannya jauh lebih sedikit dan nge-scan-nya jauh lebih cepat, oke? Nah, jadi saya sarankan. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda pergi mengisi Health Alert Card tapi yang bukan yang domestik tapi yang luar negeri. Nah, ini juga ada ya. Ini ada e-hack tapi yang foreign gitu ya. Nah, ini juga ada. Oke. Ini data yang untuk e-hack tapi yang foreign. Anda isi nama depan, nama belakang, jenis kelamin sama dengan paspor, alamat di Indonesia, tiba dari negara mana gitu ya. Ini data kunjungan negaranya, deklarasi kesehatannya semua Anda isi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini gampang sekali ngisi ini ya. Inilah standar yang berlaku secara nasional. Artinya Anda mau terbang dari mana saja, Anda mau terbang dari Medan, dari Lampung, mau dari Aceh, dari manapun, Sulawesi, atau misalnya Anda mau ke Jawa Timur, kemanapun, inilah standar yang berlaku dan diperiksa di semua airport. Artinya semua airport memerlukan ini. Ini standar yang berlaku nasional gitu ya. Jadi saya simpulkan lagi ya, untuk terbang di nasional apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah keterangan bebas COVID itu berlaku 14 hari, harganya maksimumnya itu 150.000. Yang kedua adalah yang Anda butuhkan adalah KTP. Yang ketiga adalah Anda mengisi Health Alert Card. Oke, ini bisa diisi secara formulir manual, bisa juga diisi lewat aplikasi. Saran saya tadi adalah lewat aplikasi. Nah, sekarang ada satu buah syarat spesial yang diperlukan untuk masuk ke Jakarta. Karena Jakarta resmi sejak tanggal 14 Juli, hari Selasa gitu, itu sudah mengatakan bahwa tidak perlu lagi SIKM, surat izin keluar masuk Jakarta. Sebagai penggantinya mereka mengganti dengan apa? Mereka mengganti dengan CLM, yaitu Corona Likelihood Method. Oke? Nah, seperti apa sih aplikasi CLM ini? Seperti apa sih? Jadi aplikasi sendiri namanya adalah Jaki, oke? JAKI. Anda bisa download untuk Android ataupun untuk iPhone, Anda bisa download, oke? Lalu di dalam aplikasi Jaki ini ada yang namanya Jak CLM. Anda mengisi di bagian situnya gitu ya. Nah, cuma Jakarta yang memerlukan ini. Oke, sekali lagi cuma Jakarta yang memerlukan ini. Tapi menariknya adalah seperti ini. Saya ngomong belak-belakan dulu, oke? Direktur operasional dari Angkasa Pura Kedua itu sudah mengatakan bahwa di Soekarno-Hatta dan di Halim tidak diadakan pemeriksaan CLM, oke? Dan jadi sebenarnya pemeriksaan ini dilakukan di mana gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Kadang-kadang ada terminal kedatangan, misalnya terminal kedatangan di Kalideres gitu. Itu tuh diperiksa CLM-nya gitu. Dan bahkan ada juga berita yang mengatakan bahwa ini nih bisa dilakukan pemeriksaannya kapan saja, bisa dilakukan di pusat-pusat keramaian dan di mana-mana gitu. Jadi diharapkan seluruh warga Jakarta melakukan pengisian ini. Ada saya pingsan. Tapi gila,
Kalaupun misalnya Anda penasaran, Pak, saya takut diperiksa dan lain-lain, ya silakan gitu ya, Anda silakan mengisi aplikasinya gitu. Aplikasinya terus terang nggak terlalu bagus, suka crash, dan Anda harus daftar dulu, sudah diisi datanya bisa hilang. Gitu loh. Ini pengalaman saya pribadi ngisinya gitu ya. Dan pengisiannya berdasarkan kejujuran, semua berdasarkan kejujuran. Oke? Nah, sekali lagi kalau misalnya Anda pengen mengisinya lewat website, bisa nggak? Bisa. Oke? Nah, ini ada alamatnya. Oke. Nah, ini adalah alamatnya saya letakkan di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini adalah untuk pengisian Corona Likelihood Metric CLM gitu ya. Nah, ini identitasnya, ini saya asal-asal aja gitu ya, nama juga asal-asal aja, ini tanggal lahir juga asal-asal aja, jenis kelamin ya silakan yang mau Anda isi, laki-laki, perempuan ya terserah gitu ya. Alamat tempat tinggal, alamat domisili dipilih aja. Ini alamatnya di mana gitu ya. Ini di benuanya benua apa, ini negaranya, provinsinya gitu ya. Warga negaranya warga apa, terserah Anda mau ngisi apa aja gitu ya. Ini nomor HP, ini alamat email. Kalau sudah, Anda klik selanjutnya. Ini informasi klinis. Pernah nggak dalam 14 hari mengukur suhu gitu ya. Kalau Anda pernah mengukur suhu, Anda tulis tanggal berapa, tanggal check tanggal berapa. Kalau nggak pernah ya sudah gitu ya. Lalu tanya lagi, pernah nggak gejala sesak napas? Kurang lebih sebenarnya sama dengan yang ini gitu ya. Ini kan pernah juga ditanyakan batuk, sesak napas, demam, badan lemah, dan lain-lain. Ini kan sebenarnya pertanyaannya sama-sama aja gitu ya. Diare ini dan segala lain macam. Tapi ya memang pemerintah Jakarta ini unik gitu ya. Sudahlah. Nih batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, menggigil, lemas, nyeri otot, mual, muntah gitu. Sebenarnya sama persis sama EH. Saya juga bingung gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya Anda tulis pilih kondisi kesehatan yang pernah Anda alami. Hamil pernah nggak gitu ya. Wah, kalau cowok jangan pilih. Oke, nih gangguan sistem imun, gagal ginjal kronik, dan lain-lain. Apakah dalam 14 hari Anda pernah berkontak dengan pasien positif atau tidak gitu ya? Atau kalau misalnya pernah, siapa nama pasiennya? Atau tidak ingat nama pasiennya? Atau tidak pernah berkontak gitu ya? Pernah nggak Anda berkontak dengan pasien dalam pengawasan? Nah, kalau misalnya pernah, silakan tulis nama pasiennya, atau tidak ingat nama pasien, atau tidak pernah berkontak juga boleh gitu ya. Anggaplah misalnya nih tidak ingat nama pasien gitu ya. Tidak terlibat menangani pasien gitu ya. Rangkuman dalam 14 hari pernah bepergian kemana? Ke negara-negara ini. Misalnya pernah pergi ke Jakarta gitu ya. Selanjutnya, oke. Ini rangkumannya. Nicknya ini rangkumannya, jawabannya tes aja. Kalimantan Selatan misalnya tidak pernah melakukan suhu ya. Kita coba lihat hasilnya ya. Saya telah mengisi tes ini dengan jujur dan benar ya. Untuk tes gitu ya, tujuannya lihat hasil tes. Kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Oke, hasil pemeriksaannya adalah nilai skor 49,75, resiko sedang. Anda termasuk ke dalam kategori kedua. Anda beresiko sedang untuk beraktivitas di rumah gitu ya. Lakukan karantina mandiri. Oke. Jadi ini adalah rekomendasinya, dihimbau tetap di rumah saja, upayakan tetap berada di dalam ruangan gitu ya. Nah, ini adalah hasil tesnya, ini bisa di-scan juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya tadi Anda mengisi JAK CLM itu tidak pernah gitu ya, sudah pasti nilainya sempurna gitu ya. Anda bebas pergi kemana aja. Nah, tapi sekali lagi, apakah JAK CLM diperiksa? Ternyata tidak diperiksa gitu ya, karena Direktur Operasional dari Angkasa Pura juga sudah ngomong seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda naik bus, ada kemungkinan Anda diperiksa. Kalau kendaraan lain belum tentu Anda diperiksa. Oke? Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Anda tentang apa aja sih syarat untuk bepergian ya. Dan yang penting ya, ingat selalu pakai masker gini. Kenapa? Karena gini, ada orang juga yang berpendapat, Pak, kalau misalnya saya mau berangkat, itu kan semua yang berangkat itu kan sudah kena rapid test gitu. Artinya semua sudah pasti bebas dari COVID. Belum tentu, oke? Kenapa seperti itu? Karena begini, rapid test itu tuh dites berdasarkan dengan antibody dari seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang terkena COVID-19, itu di tubuhnya akan memproduksi antibodinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kenanya di bawah 7 hari, jadi misalnya hari ketiga, hari keempat, hari kelima gitu ya, itu tuh antibodinya tuh belum muncul. Sudah pasti hasil tesnya juga negatif gitu ya. Dan kecil sekali kemungkinan dia akan reaktif. Nah, kalau sudah seperti itu jadi jelas nggak akurat gitu ya. Jadi hasilnya tuh bahkan bisa cuma sekitar 20% akurat. Jadi misalnya kalau misalnya ada 10 orang ini yang sudah positif terkena COVID gitu ya, tapi belum 7 hari, kayak 10-10 belum 7 hari, dan semuanya dites, itu paling-paling cuma 2 doang yang reaktif, yang 8-nya enggak. Nah ini itu makanya jangan menganggap bahwa kalau misalnya Anda
Anda sudah masuk ke bandara, terus itu berarti sudah bebas dari COVID. Enggak. Oke, itu makanya saya selalu sarankan selalu pakai masker, kalau bisa pakai face shield sekalian gitu ya. Dan selalu bawa hand sanitizer kemana-mana untuk bisa menyemprot. Jadi Anda mau duduk ya Anda semprot dulu lah gitu ya. Kalau misalnya Anda habis pegang boarding pass gitu, Anda semprot dulu ya. Anda habis pegang KTP Anda habis pegang-pegang ya Anda semprot dulu. Oke? Nah, bagi Anda yang belum like dan subscribe video saya, thank you banget ketika Anda mau like, Anda mau subscribe ke video saya, ini akan membantu saya gitu ya. Berarti Anda sudah support dan thank you very much. Juga kalau video ini bermanfaat, forward lah ke teman-teman Anda nggak pernah tahu gitu ya. Ternyata teman Anda memang sedang butuh video ini ya. Why not forward sama teman Anda, forward linknya. Selamat jalan-jalan, semoga bermanfaat. Kalau masih mau nanya-nanya, silahkan tuliskan di komentar. Sebisa mungkin saya akan berusaha menjawab Anda, oke? Saya Hendrik Ronald, mengucapkan salam dahsyat buat Anda.